Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safrin Dewi Ratnawati, absen 19. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan reksesi linear berganda, di mana reksesi linear berganda terdiri dari uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke tutorialnya. Sebelumnya, saya akan memberikan penjelasan tentang uji reksesi berganda. Reksesi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen atau terikat atau Y. Uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Sedangkan koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat atau Y. Di mana di sini sudah ada contoh kasus tentang pengaruh tingkat pengetahuan atau X1 dan tingkat literasi keuangan syariah atau X2 terhadap keputusan atau Y menggunakan jasa bank syariah. Dengan dasar pengambilan keputusan uji T, membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas. Jika signifikan lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap Y. Jika signifikan lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap Y. Dan yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap Y. Jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap Y. Kita langsung masuk ke aplikasi SPSS, di mana saya sudah mempunyai data dari contoh kasus tersebut. Kita ubah terlebih dahulu nama variabelnya di variabel view. Untuk Y, kita ubah menjadi keputusan dan X1 tingkat pengetahuan X2 tingkat literasi keuangan syariah. Langsung ke data view. Untuk melakukan uji T-nya, kita langsung ke Analyze, Regression, Linear. Untuk Y-nya kita masukkan ke Dependent, X1-nya ke Independent. Lalu klik OK. Untuk mengetahui uji T, kita langsung ke tabel koefisien, di mana T tabelnya 0,39 dan nilai signya 0,696. Dengan rumus T tabel, A dibagi 2, N dikurangi K dikurangi 1, sama dengan 0,05 dibagi 2, 30 dikurangi 2 dikurangi 1, sama dengan 0,25 dibagi 27. Hasilnya 2,05183. Kita dapat melihat pada T tabel 0,02527. Berarti hasilnya ada di sini, yaitu 2,05183. Dengan interpretasinya, variabel X1 terhadap Y nilai sig 0,478 lebih besar dari 0,05.
nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu 1,720 lebih kecil dari 2,05183. Berdasarkan pengujian tersebut, dapat diketahui bahwa dari hasil uji T atau secara parsial menunjukkan bahwa nilai signifikan tingkat pengetahuan atau X1 terhadap keputusan atau Y adalah 0,478 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung lebih kecil dari T tabel atau 1,720 lebih kecil dari 2,05183. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tingkat pengetahuan tidak ada pengaruh terhadap keputusan, maka H0 diterima dan HA ditolak. Selanjutnya kita akan menguji variabel X2. Kita masuk ke SPSS, kita klik Analyze, Regression, Linear, dan untuk X2 nya kita masukkan ke Dependent, lalu klik OK. Kita bisa lihat pada tabel koefisien dengan nilai T hitung 1,789 dan nilai sig 0,85. Langsung ke interpretasinya. Rumusnya sama dengan X1 untuk mengetahui T tabelnya. Nilai sig 0,085 lebih besar dari 0,05. Nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu 1,789 lebih kecil dari 2,05183. Berdasarkan pengujian tersebut, dapat diketahui bahwa dari hasil uji T atau secara parsial menunjukkan bahwa nilai signifikan tingkat literasi keuangan syariah atau X2 terhadap keputusan atau Y adalah 0,085 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung lebih kecil dari T tabel atau 1,789 lebih kecil dari 2,0518. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tingkat literasi keuangan syariah tidak ada pengaruh terhadap keputusan, maka H0 diterima dan HA ditolak. Selanjutnya kita akan menguji uji F, membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas. Jika signifikan lebih kecil dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap Y. Jika signifikan lebih besar dari 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap Y. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel artinya variabel X berpengaruh terhadap Y. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap Y. Langsung saja kita masuk ke SPSS. Untuk menguji uji F, langsung ke Analyze, Regression, Linear. Untuk variabel Y-nya kita masukkan ke Dependent. X1, X2-nya kita langsung ke Independent. Lalu klik OK. Untuk melihat uji F, kita langsung ke tabel ANOVA, di mana nilai F tabel adalah 1,684 dan nilai sig-nya 0,204. Sebelumnya, saya sudah membuat interpretasinya. Dengan rumus F tabel, yaitu N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan 30 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 27. Kita dapat melihat pada distribusi F tabel, yaitu 2,96. Di sini, 2,96. Dengan interpretasinya, variabel X1 dan X2 terhadap Y. Nilai sig 0,204 lebih besar dari 0,05. Dengan nilai T hitung 1,684
lebih kecil dari 2,96. Berdasarkan pengujian tersebut, dapat diketahui bahwa hasil dari uji F atau secara simultan menunjukkan bahwa nilai signifikan pengetahuan atau X1 literasi keuangan syariah atau X2 terhadap keputusan atau Y adalah 0,204 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung lebih kecil dari T tabel atau 1,684 lebih kecil dari 2,96, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya, tingkat pengetahuan dan tingkat literasi keuangan syariah tidak ada pengaruh terhadap keputusan, maka H0 diterima dan HA ditolak. Selanjutnya yang terakhir, kita akan menguji tentang koefisien determinasi. Caranya sama seperti sebelumnya, analyze, regression, linear, langsung klik OK. Untuk melihat tabel koefisien determinasi, kita dapat melihatnya pada model summary, yaitu pada R-square, berarti 0,111. Dengan interpretasinya, berdasarkan pengelolaan data dengan menggunakan program SPSS, didapatkan koefisien determinasi berdasar berganda atau R-square sebesar 0,111. Artinya bahwa secara bersama-sama tingkat pengetahuan dan literasi keuangan syariah mempengaruhi keputusan jasa bank syariah sebesar 11,1%. Demikian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.